mobil ini udah sempat dikasih adiktif tapi tidak ada hasil. Ya mau tidak mau akhirnya sekarang Matic harus di overhaul. Nah tapi oke guys, sekarang kita udah selesai ngerjain mobil Harrier-nya. Kemarin udah dibongkar ya Matic-nya, udah di review juga kerusakannya kayak gimana. Nah ini mobil ini kilometernya di 122. Nah ini Bang, di 2026 ini masih worth it gak buat beli Harrier Gen 2? wih, balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi guys. Nah di video kali ini gue ingin mengulas nih satu unit mobil Harrier tahun 2010. Kilometernya sih belum terlalu gondrong ya, baru di 120 ribuan lah. Tapi kalau pagi-pagi mobilnya ngambek. Kenapa? Karena harus dipanasin 10-20 menit baru mobilnya bisa jalan. Nah, mobil ini udah sempat dikasih adiktif tapi tidak ada hasil. Ya mau tidak mau akhirnya sekarang Matic harus di overhaul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengerjaan mobil ini, gue pengen ngulas dikit nih. Mobil apa aja yang lagi kita kerjakan di Domo Transmisi. Pertama ada mobil, ini ada mobil Mercy nih, lagi perawatan oli sama filter ya kan. Nah, terus di situ ada mobil Vario lagi overhaul mesin, terus ada mobil Vios juga lagi overhaul mesin. Terus ada Kia Picanto, dia udah servis ECU 4 kali tapi Matic-nya masih masalah lagi. Jadi kita lagi cariin body valve-nya. Terus ada mobil Avanza itu servis harian sama Xenia, dia ganti converter. Nah, oke. Itulah mobil-mobil yang lagi pengerjaan di sini. Jadi ya begitulah masalah Matic guys. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah mobil Matic, jadi buat apa ditunda lagi? Langsung aja datang ke Domo Transmisi. Belum lagi kita bentar lagi mau liburan ya. Ini kan liburan tahun baru, berarti next bakal ada event liburan lebaran. Domo Transmisi bakal rame terus. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke pengerjaan videonya. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah selesai ngerjain mobil Harrier-nya. Kemarin udah dibongkar ya Matic-nya, udah di review juga kerusakannya kayak gimana. Nah ini mobil ini kilometernya di 122. Nah ini dia kondisi di bagian Matic-nya kemarin tuh dingin ya. Waktu dingin dia nggak langsung mau jalan, harus dipanasin dulu cukup lama. Nah sekarang kita udah selesai bongkar. Nah ini kondisi di bagian interiornya, ini jujur buat kondisi mobil kayak gini, ini mobil tahun lumayan tua ya. Nah tapi dia di bagian interiornya udah permaja nih, kayak di bagian dashboardnya ini karetnya baru. Nah terus ini juga joknya juga kayaknya baru nih, baru disarungin lagi, soalnya kerasa beda. Nah, oke lah, ini gue mau test drive mobilnya. Ini posisi tuas tipe ya. Oh ya, gue pengen kasih tahu juga, ini mobilnya kode gearboxnya U240. Berarti mobil ini dia 4 speed. Nah setahu gue tuh Harrier itu ada yang U240, ada yang U250 ya. Jadi biasa kita kalau mau cek kode gearboxnya berapa, itu bisa buka pintu sebelah kiri. Nanti di sebelah kirinya tuh dia ada kayak sejenis plat gitu. Nah itu kita bisa identifikasi dia kode gearboxnya berapa. Nah terus ada juga Harrier ini yang kode gearboxnya tuh U140, U150. Nah kalau yang kode gearboxnya U140 atau U150, nah itu biasa lebih
lebih rewel gearboxnya, gue bisa bilang ya, lebih suka bermasalah. Kadang kalau habis di overhaul itu casing yang di bagian pantat belakangnya itu perlu diganti, kadang suka ada beberapa kasus kayak gitu. Nah tapi kalau yang U240, U250 dia nggak rewel lah di bagian gearboxnya. Oke lah, ini langsung kita coba test drive aja ya. Ini posisi tuas di P, udah nggak direm kaki. Ini posisi gue masukin R. Oke, masuk R aman, smooth. N, D. Oke, masuk D aman ya. R lagi, sekali lagi. Getar mounting ya. N, D. Oke, nah ini PRND-nya udah oke ya, nggak ada masalah. Sip lah. PRND-nya gak ada masalah. Sekarang gue mau coba tes akselerasinya gimana. Oke, let's go. Bang, di 2026 ini masih worth it gak buat beli Harrier Gen 2? Masih recommended banget. Karena menurut gue sih dia desainnya tuh kalau buat bentuk mobilnya ya menurut gue sih timeless banget ya. Itu modelnya gak pernah mati lah, gak kelihatan mau tubanya gitu. Nah terus dia secara fitur ya, yang paling gue suka fiturnya adalah buat setir. Jadi kalau kita nyopot atau kita mau masangin setirnya, dia tuh otomatis tuh setirnya tuh ada naik turunnya gitu. Wih, itu bener-bener kerasa mewahnya banget. Nah cuma kalau beli mobil ini memang harus siap di bensin sama siap di spare part. Nah contohnya kayak kemarin kita sempat buat mobil ini tuh kita lagi ada proyek ya, selain overhaul matic kita juga servis kakinya. Nah kalau servis kakinya jujur itu lebih mahal dibanding maticnya, karena pada saat itu tuh kaki peremajaan total ya. Jadi buat kaki waktu itu servisnya tuh habis ya 40 jutaan lah. Jadi waktu itu mobilnya bener-bener ngabisin banyak biaya banget deh. Nah jadi kalau mau beli mobil ini sebenarnya recommended dari segi desain, terus mobilnya juga fun to drive menurut gua karena bandingannya enak lah ya. Toyota tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Cuma ya harus siap di budget aja. Nah tapi kalau memang kalian suka dengan mobilnya ya it's okay sih menurut gua. Yang penting kalau beli mobil ini pastiin mesinnya sehat aja sih kalau gua. Nah kalau mesin udah sehat ya udahlah, kayak kaki sama matic ada masalah bisa diservis lah ya, nggak ada masalah. Nah, ini kita lanjut test drive ya. Ini lanjut test drive. Ini 50, 60, 70, 80. Oke sip. Wih kenceng nih mobil. Nah, 90. Sip, cukup lah. Dia 90 tadi RPM-nya nggak nyampe 2000. Wih, the best ini mobil, gila. Enak banget. Ini akselerasi udah, kita lanjut ke tes tanjakan ya berarti ya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita udah di tanjakan. Wih, ini gue mau coba tes tanjakan ya. Di posisi N, mungkin D. Super lepas. Cek. Oke, bagus akselerasinya ya. Nanti. Oke, sip, bagus. Tanjakan gak ada masalah. Berarti kita udah bisa balik ke bengkel guys, let's go. Nah, oke guys, kita baru aja selesai test drive ya. Jadi mobil ini kita udah tes dari maju mundurnya gimana, akselerasinya gimana, terus ketika tempuh tanjakan juga gimana, dan hasilnya semua udah oke banget, gak ada masalah. Paling sisa masalah di kaki-kakinya aja. Jadi buat teman-teman nih yang mau beli mobil ini, sebenarnya ini salah satu mobil yang recommended. Cuma boleh mau beli Harrier, cuma harus ingat nih, bensinnya tidak irit, spare partnya juga mahal-mahal. Dan yang paling gue inget, gue pernah servis kayak kaki mobil ini ya habisnya 40 jutaan. Jadi bukan mobil yang buat kaum mendang-mending. Ini memang udah kaum-kaum yang sultan lah kalau gue bilang. Nah jadi buat teman-teman yang punya masalah mobil matic, boleh langsung hubungin kita aja ya. Nah terus gue pengen reminder lagi buat teman-teman. Jadi kita bakal buka di daerah Ciledug, Domo Transmisi Ciledug. Itu nanti bakal bengkelnya bakal gede banget, bakal muat 25-30 mobil. Jadi buat teman-teman yang mau servis matic, mesin overhaul kita juga terima, kayak kaki juga kita terima. Jadi next Domo Bintaro kita bakal tutup dan kita pindah ke Domo Transmisi Ciledug yang
lokasinya nggak jauh dari situ lah. Tapi itu lokasinya lebih strategis, bakal deket dari Tangerang, bakal deket juga dari Jakarta Barat. Jadi bulan 3 atau bulan 4 teman-teman stay tune terus karena kita bakal opening di situ. Nah terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, Domo Transmisi Pusat, kita udah terima servis apa aja ya, kayak kaki, terus overall mesin, matic. Jadi yang di pusat juga udah cukup lengkap. Oke, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Segitu aja untuk video YouTube kali ini. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.